Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Darah Pendekar, bagian 7, Mayang. Desis Pandan Wangi setengah tidak percaya dengan penglihatannya. Kau terkejut, Pandan? Sinis nada suara Mayang. Sulit dipercaya ternyata kau berkhianat pada Kakang Rangga, kata Pandan Wangi. Jangan ngomong sembarangan, Pandan, geram Mayang. Pandan melirik ke kiri ketika telinganya yang setajam elang mendengar suara mendesir. Gadis itu tersentak kaget ketika tiba-tiba sebatang anak panah melesat ke arahnya. Dengan cepat ditarik tubuhnya ke belakang, lalu tangannya terangkat naik. Tep, anak panah berwarna merah itu berhasil dengan mudah ditangkap, lalu disertai pengerahan tenaga dalam cukup tinggi, Pandan melemparkan kembali panah itu ke arah datangnya tadi. Lemparannya sangat cepat melebihi kecepatan saat datang tadi. Sesosok tubuh berbaju hitam melesat keluar begitu panah merah itu menembus semak belukar. Sudah kuduga, kau berdiri di belakang semua ini, Mayang. Desis Pandan Wangi dingin suaranya. Orang berbaju hitam itulah yang semalam menyerang dan membunuh hampir sebagian prajurit yang ditugaskan mengawal rumah Anjani. Dan Pandan memang sudah menduga kalau mereka adalah 3 orang anak buah Mayang yang diperintah untuk membunuhnya. Pandan Wangi menggerak-gerakkan kipasnya di depan dada. Matanya tajam tidak berkedip memandang pada Mayang Telasih. Sayang sekali orang-orangmu terlalu bodoh untuk menghadapiku, lanjut Pandan Wangi semakin dingin suaranya. Mayang mendengus kesal. Aku menduga, larinya Purbaya juga karena bantuanmu, kata Pandan lagi. Tidak mungkin bajingan itu lolos jika tidak ada orang dalam yang berkhianat. Tutup mulutmu, keparat, bentak Mayang gusar. Sayang sekali, rencanamu kurang rapi. Dan kau tidak mungkin sembunyi dari mataku, Mayang. Sangat mudah untuk mencium keterlibatanmu pada pelarian Purbaya, kata Pandan tidak menggubris bentakan Mayang. Keparat, kubunuh kau. Mayang semakin geram. Plok plok plok. Mayang menepuk tangannya 3 kali. Seketika itu dari balik semak dan pepohonan, berlompatan beberapa orang mengenakan seragam prajurit kerajaan Karangsetra. Jumlah mereka tidak kurang dari 30 orang, dan sudah meloloskan senjatanya masing-masing. Pandan Wangi agak terperanjat juga, menyadari dirinya sudah terkepung. Impianmu sudah berakhir, Pandan. Kau lihat, siapa di antara kita yang lebih berkuasa di Karangsetra? Kata Mayang pongah. Pengecut, desis Pandan Wangi menggeram. Pandan Wangi bukannya gentar menghadapi 30 orang prajurit, tapi merasa tidak tega jika harus bertarung dengan para prajurit yang tidak memahami urusannya. Lebih-lebih mereka prajurit Karangsetra. Tidak mungkin membunuh mereka, meskipun yakin kemampuannya berada jauh di atas mereka semua. Saat ini Pandan Wangi benar-benar gusar dengan tindakan Mayang. Memanfaatkan pengaruh dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Urusan mereka adalah urusan pribadi, yang tidak sepatutnya melibatkan para prajurit. Pandan Wangi benar-benar muak melihat tingkah Mayang Telasih. Tidak berani menghadapi sendiri kemudian menggunakan pengaruh dan kekuasaannya. Bersiaplah untuk mati, Pandan. Seru Mayang keras. Serang. Tunggu. Bentak Pandan menggelegar. Para prajurit yang akan melompat menyerang, segera mengurungkan niatnya. Mereka seperti ragu-ragu untuk menyerang. Masalahnya, yang dihadapi adalah Pandan Wangi. Wanita ini seorang tokoh rimba persilatan yang sangat tangguh, dan menjadi pendamping raja mereka setiap melaksanakan tugasnya. Baik tugas dalam pemerintahan maupun tugas pengembaraan sebagai pendekar. Tunggu apa lagi? Bunuh perempuan keparat itu. Bentak Mayang gusar melihat para prajuritnya ragu-ragu. Mayang, kalau kau ingin kematianku, majulah. Jangan libatkan mereka yang tidak tahu apa-apa, seru Pandan Wangi keras. Kau memang harus mampus perempuan keparat, geram Mayang. Setelah berkata demikian, Mayang langsung melompat menerjang sambil berteriak nyaring. Pandan Wangi menggeser kakinya sedikit ke samping, dan tangannya cepat mengibas seraya membuka kipas baja putihnya. Uts. Mayang Telasih memutar tubuhnya ke belakang, lalu segera mencabut pedangnya. Begitu kakinya menjejak tanah, pedangnya meluruk deras ke arah perut. Kembali Pandan menarik tubuhnya ke samping sambil mengebutkan kipasnya.
Rupanya Mayang enggan membenturkan pedangnya pada kipas baja putih itu. Buru-buru ditarik kembali senjatanya dan dengan cepat diputarnya ke atas. Hap, Pandan Wangi tidak bergeser sedikit pun. Bahkan kini dia mengangkat tangan kirinya. Ujung pedang Mayang begitu deras terarah ke dada. Tapi, tanpa diduga sama sekali Pandan Wangi menjepit ujung pedang itu dengan kedua jari tangan kirinya. Mayang berusaha menarik kembali pedangnya, tapi jepitan jari tangan Pandan Wangi begitu kuat. Mayang kembali membetot pedangnya seraya mengerahkan tenaga dalam. Namun pada saat yang sama Pandan mendorong tangannya sambil melepaskan jepitannya. Tidak pelak lagi, tubuh Mayang tersentak ke belakang, dan meluncur beberapa langkah. Dan sebelum Mayang sempat menguasai keseimbangan tubuhnya, Pandan Wangi telah melompat seraya mengirimkan satu tendangan keras. Mayang memekik tertahan. Tendangan Pandan Wangi tidak bisa dielakkan lagi, dan tepat menghantam dadanya. Kembali Mayang terpental ke belakang, sehingga punggungnya menghantam keras sebatang pohon. Maka pohon yang cukup besar itu pun tumbang. Mayang bergegas melompat bangun. Digerak-gerakan pedangnya dengan cepat di depan dada. Wajahnya merah padam, dan bibirnya mengeluarkan suara mendesis. "Hiya!" Mayang berteriak keras sambil melompat. "Tahan!" Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras menggelegar. Mayang menghentikan serangannya di tengah jalan begitu mendengar bentakan keras menggelegar. Saat itu, sebuah bayangan putih berkelebat, dan tahu-tahu seorang pemuda tampan berambut panjang terikat sudah berdiri di tengah-tengah antara dua gadis itu. Baju rompi putihnya berkibar-kibar tertiup angin pagi. Kakang Rangga." Pandan Wangi dan Mayang Telasih terkejut saat melihat Rangga tahu-tahu sudah berdiri di situ. Sebentar pendekar Raja Wali Sakti itu memandangi kedua gadis yang tengah bentrok itu, kemudian pandangannya beredar berkeliling. Para prajurit serentak membungkuk dan berlutut. Sedangkan dua orang berpakaian hitam masih berdiri tegak tidak jauh dari Mayang. "Ada apa ini? Kenapa kalian saling berhadapan seperti dua orang musuh?" tanya Rangga, meminta penjelasan. Tidak ada yang menyahut, tapi kedua gadis itu saling menatap tajam. Rangga kembali memandangi kedua gadis itu satu persatu. "Mayang." Rangga menatap Mayang. Mayang diam saja tidak membuka mulut, namun tatapannya tetap tajam pada Pandan Wangi. "Pandan." Rangga mengalihkan pandangannya ke arah Pandan Wangi. "Tanyakan saja padanya, Kakang," sahut Pandan Wangi agak ketus nada suaranya. Kembali Rangga menatap Mayang, sedangkan yang ditatap tetap membisu. Rangga jadi kesal juga melihat kedua gadis itu keras kepala, dengan mata tajam saling tatap. "Mayang, kembali ke istana. Sore nanti temui aku di bangsal keprajuritan," perintah Rangga tegas. Tanpa berkata sedikit pun, Mayang segera membalikkan tubuhnya, dan segera melesat cepat. Rangga juga memerintahkan prajurit-prajurit itu untuk segera kembali ke istana. Sedangkan dua orang berpakaian serba hitam sudah lebih dulu menghilang begitu Mayang melesat pergi. Rangga menghampiri Pandan Wangi setelah semua orang di tempat itu pergi. Pendekar Raja Wali Sakti itu menurunkan tangan Pandan yang menggenggam kipas baja putih. Pandan memasukkan kembali senjata mautnya ke dalam sabuknya. "Kau bisa jelaskan padaku, Pandan?" Lembut nada suara Rangga. "Tidak ada gunanya," sahut Pandan setengah mendesah, lalu melangkah menghampiri sebatang pohon tumbang dan duduk di sana. "Dengar Pandan, aku tidak ingin di antara kau dan Mayang saling bermusuhan," tegas Rangga. "Jangan paksa aku untuk menjelaskannya, Kakang. Tanyakan saja pada Mayang. Dia yang cari gara-gara." Agak ketus nada suara Pandan Wangi. "Nanti juga akan kutanyakan pada Mayang. Aku tidak ingin mendengar hanya dari satu pak saja." "Percuma," dengus Pandan. "Tidak ada yang percuma. Semua persoalan pasti bisa diselesaikan." "Sudahlah, Kakang. Tidak ada gunanya kau mendesakku. Aku tidak punya persoalan apa-apa dengan Mayang. Dia sendiri yang membuat persoalan. Tanyakan saja padanya. Kau akan lebih jelas dan bisa memutuskannya sendiri. Kau seorang raja, segala keputusanmu patut dituruti," kata Pandan merasa malas untuk bicara. "Baiklah, aku akan menanyakannya pada Mayang. Dan sementara kau tinggal dulu bersama Anjani. Kau sudah mengenalnya, bukan?" Rangga mengalah.
Sudah, desah Pandan pelan. Pandan bangkit berdiri dan menatap Rangga sesaat. Asal kau tahu saja Kakang, keselamatan Anjani juga terancam, kata Pandan lagi. He, Rangga terkejut. Belum sempat Rangga berkata lagi, Pandan Wangi sudah melesat cepat meninggalkan tempat itu. Rangga ingin mengejar tapi segera mengurungkan niatnya. Hanya pandangan matanya saja menatap bayangan tubuh Pandan Wangi yang cepat menghilang di balik tikungan jalan. Heran, apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka? Gumam Rangga seorang diri. Hah, satu persoalan belum selesai, muncul lagi persoalan baru. Rangga bergegas melangkah pergi menuju istana. Langkah kakinya cepat dan seketika melesat bagai kilat. Begitu cepatnya, sehingga dalam sekejapan mata saja bayangan tubuhnya sudah tidak terlihat lagi. Pada saat itu, sepasang mata memperhatikan dari tempat yang tersembunyi. Pemilik sepasang mata itu keluar dari persembunyiannya. Ternyata dia seorang pemuda yang cukup tampan. Tubuhnya tegap terbalut kulit kuning langsat. Bibirnya yang tipis menyunggingkan senyum dan kepalanya terangguk-angguk. Kemudian kakinya terayun melangkah menuju ke arah Pandan Wangi pergi. Siapa pemuda itu? Sementara itu, Rangga yang sudah kembali ke istana, langsung masuk ke dalam bangsal keprajuritan tanpa mengganti pakaiannya dulu. Meskipun demikian, seluruh prajurit dan pembesar istana sudah mengenalnya. Pendekar Raja Wali Sakti itu duduk di sebuah kursi kayu jati berukir yang sangat indah. Belum lama Rangga duduk, Mayang muncul memasuki bangsal keprajuritan itu. Ruangan besar yang dihiasi berbagai macam senjata. Tidak ada seorang pun prajurit di sana. Dan Rangga memang memerintahkan seluruh prajurit untuk mengosongkan ruangan ini. Mayang melangkah mendekati, dan tetap berdiri setelah sampai di depan Rangga. Duduk, Rangga mempersilakan. Tanpa mengucap satu patah kata pun, Mayang duduk di kursi. Letaknya tidak jauh di depan Rangga, namun agak menyamping. Sebentar pendekar Raja Wali Sakti itu mengamati wajah gadis di depannya. Sedangkan Mayang kelihatan tenang, meskipun sorot matanya memancarkan ketegangan. Kau tahu kenapa aku memanggilmu ke sini? Tanya Rangga membuka percakapan. Ya, sahut Mayang singkat. Tapi tidak ada gunanya, sebaiknya Kakang putuskan saja sekarang. Tidak ada yang dapat kuputuskan sebelum mengetahui persis persoalannya, kata Rangga dengan bijaksana. Kakang sudah tahu dari Pandan. Kau tahu siapa aku, Mayang? Mayang diam, pelahan kepalanya tertunduk. Pertanyaan Rangga barusan telah menyudutkannya. Dia tahu kalau Rangga tidak akan pernah memutuskan sebuah perkara hanya dari satu pihak. Dan Mayang sadar kalau tidak mungkin bungkam terus-menerus. Bagaimanapun juga, diakui kalau dirinya lah yang membuat perkara. Tapi dia tidak menyangka kalau Rangga datang pada saat yang tidak diharapkan sama sekali, dan itu sudah terlanjur. Kau cemburu pada Pandan, Mayang? Tebak Rangga langsung. Mayang tersentak seraya mengangkat kepalanya. Sungguh di luar dugaan kalau Rangga menebak begitu tepat. Seketika itu juga kegelisahan melanda dirinya. Mayang tidak tahu lagi harus berbuat dan berkata apa. Berpikir pun rasanya tidak mampu lagi saat ini. Seperti ada yang menggerakkan, kepala Mayang terangguk tanpa disadarinya. Benar-benar mengecewakan, desis Rangga seraya mendesah panjang. Sinar matanya memancarkan ketidakpercayaan. Mayang hanya diam saja membisu. Entah apa yang ada di dalam benaknya saat ini. Kepalanya tertunduk dalam, sedangkan Rangga terus memandanginya dengan kepala menggeleng beberapa kali. Tidak pernah terbayangkan kalau Mayang sampai bersikap begitu hanya karena merasa tersinggung. Rangga merasa terkecoh terhadap sikap Mayang selama ini. Perbuatan Mayang yang hanya karena terdorong rasa cemburu, membuat hati pendekar Raja Wali Sakti itu merasa kecewa, marah, dan bermacam lagi perasaan bergayut di hatinya. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa padamu, Mayang. Tentukanlah sendiri sikap dan jalan hidupmu, kata Rangga pelan. Kakang. Mayang tersentak kaget. Kata-kata Rangga yang pelan bernada penuh penyesalan itu mengandung arti yang sangat dalam. Mayang mengangkat kepalanya, dan menatap langsung ke bola mata pemuda itu. Ingin dicarinya kepastian dari sinar mata yang bersorot tajam, namun terlihat redup dan mengandung bermacam-macam arti yang sulit dipahami.
Rangga bangkit berdiri, dan melangkah tanpa mengucapkan kata-kata lagi. Tapi baru saja melangkah 3 tindak, seorang prajurit datang tergopoh-gopoh. Prajurit itu segera berlutut dan memberi hormat. Rangga memandanginya tidak berkedip, keningnya sedikit berkerut. "Ada apa?" tanya Rangga. "Ampun, Gusti. Hamba hendak melaporkan," sahut prajurit itu. "Cepat katakan." "Ada kerusuhan di luar perbatasan kota sebelah timur, Gusti." "Apa?" Rangga kontan melompat cepat. Langsung bisa dipahami maksud laporan prajurit itu. Hatinya mendadak diliputi kekhawatiran. Sebelah timur perbatasan kota adalah tempat tinggal Anjani, dan saat ini Pandanwangi berada di sana. Secepat Rangga melesat keluar dari ruangan bangsal keprajuritan itu, Mayang pun segera melangkah keluar dengan cepat. Sedangkan prajurit yang membawa berita itu hanya bisa bengong, tapi juga bergegas meninggalkan ruangan itu. Rangga langsung melompat ke punggung kudanya. Sementara itu Mayang juga sudah sampai di luar. Gadis itu segera melompat ke punggung kudanya pula. Begitu Rangga menggebah kuda hitam yang bernama Dewa Bayu itu, Mayang juga segera menggebah kudanya cepat. "Kakang, tunggu!" teriak Mayang keras. Rangga menoleh dan langsung menghentikan lari kudanya yang baru saja melewati pintu gerbang benteng istana. Mayang menghentikan lari kudanya tepat di samping kuda pendekar Raja Wali Sakti itu. Sejenak Rangga menatap lurus pada gadis berbaju merah menyala itu. "Aku ikut," kata Mayang. "Untuk apa?" "Aku tidak ingin melihatmu tersenyum memandang sainganmu tercengkeram maut," dingin kata-kata Rangga. "Kakang," agak tercekat suara Mayang. "Aku tidak ingin melihatmu lagi, jika kau keluar dari istana." "Tapi," Mayang ingin membantah. "Ini perintah." Selak Rangga cepat. Mayang menelan ludahnya dalam-dalam. Pada saat gadis itu tidak bisa berkata-kata lagi, Rangga segera menggebah cepat kuda hitam itu. Kuda Dewa Bayu melesat cepat bagaikan kilat, meninggalkan Mayang yang terpaku di atas punggung kudanya. Debu mengepul membumbung tinggi di udara, mengiringi kepergian pendekar Raja Wali Sakti. Mayang masih berdiri terpaku memandang debu yang mengepul semakin menjauh. Matanya terasa panas dan sedikit merembang berkaca-kaca. Gadis itu tetap memandang ke arah perginya pendekar Raja Wali Sakti dengan kuda Dewa Bayu. Ini semua gara-gara Pandan. Aku harus membunuh perempuan keparat itu," dengus Mayang geram. Tanpa menghiraukan peringatan Rangga, Mayang segera menggebah kudanya cepat. Namun baru beberapa depa kuda itu berpacu, terlihat dari arah depan, 2 orang laki-laki berwajah kasar dan bertubuh tinggi tegap memacu cepat kudanya. Mayang mengenali mereka, dan segera menghentikan kudanya. 2 orang laki-laki itu juga menghentikan kudanya tepat di depan Mayang Telasih. "Celaka, Gusti Ayu. Celaka," kata salah seorang yang berada di kiri. "Apa maksudmu, Jalak?" tanya Mayang tidak sabar. "Ada orang mengamuk di rumah Anjani. 10 orang prajurit tewas dan 10 orang lagi tidak ketahuan nasibnya. Pandanwangi tengah bertarung melawan orang itu, Gusti Ayu," lapor Jalak. "Benar, Gusti Ayu. Orang itu sangat tangguh," sambung Bawuk. "Pasti Purbaya," desis Mayang. "Ikut aku." Mayang segera menggebah kudanya dengan cepat. 2 orang laki-laki yang ternyata Jalak dan Bawuk, segera mengikuti dan menggebah kudanya di belakang Mayang Telasih. Mereka sebenarnya bertiga, tapi yang seorang telah tewas oleh Pandan ketika mencoba mengacau dan menewaskan Anjani. Dan semua itu dijalankan atas perintah Mayang. 3 ekor kuda berpacu cepat menuju ke arah timur. Beberapa orang yang berada di sepanjang jalan, cepat menyingkir dan membungkukkan tubuh begitu mengetahui siapa yang berkuda dengan cepat itu. Bahkan 2 orang pengawal gerbang perbatasan kota juga terbengong-bengong melihat 3 ekor kuda itu berpacu cepat. "Ada apa, ya?" salah seorang pengawal pintu gerbang perbatasan bergumam bertanya-tanya sendiri. "Iya, ada apa ya? Belum lama Gusti Prabu lewat seperti mengejar buronan, dan sekarang Gusti Ayu Mayang," sambung satunya lagi. "Sejak tawanan Gusti Prabu melarikan diri, semua orang jadi kelihatan aneh. Selalu terburu-buru. Ah, biarkan sajalah. Yang penting tugas kita menjaga gerbang ini. Tapi juga tidak tenang jadinya. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku yakin Gusti Prabu mampu mengatasi semuanya."
Kedua pengawal perbatasan gerbang kota itu tidak bicara lagi. Mereka percaya akan kemampuan rajanya yang dikdaya. Saat ini tidak ada orang yang mampu menandingi kepandaiannya. Namun demikian, hati mereka was-was juga. Masalahnya sudah banyak prajurit yang tewas. Belum lama ini, 2 penjaga pintu gerbang tewas tanpa diketahui sebab-sebabnya yang pasti. Selanjutnya episode Darah Pendekar bagian 8. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.